Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku yang akan membahas mengenai analisis resiko pada PT Jamu Cap Nyonya Menir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah manajemen resiko. Baiklah, langsung saja ke topik bahasan, yaitu analisis resiko produk, resiko pasar, dan resiko operasional pada PT Jamu Cap Nyonya Menir. Resiko produk merupakan resiko yang bisa timbul atau muncul dari kualitas maupun keamanan suatu produk. Selanjutnya, resiko pasar. Resiko ini bisa termasuk perubahan tren konsumsi pasar, persaingan industri, fluktuasi harga bahan baku, serta resiko regulasi yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu resiko operasional. Nah, resiko operasional ini berkaitan dengan resiko yang terkait atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Beberapa resiko yang mungkin terkait dengan produk PT Jamu Cap Nyonya Menir yaitu yang pertama, reaksi alergi atau sensitivitas. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan tertentu yang digunakan dalam jamu tradisional. Kemudian yang kedua, kualitas produk. Meskipun PT Nyonya Menir ini merupakan merek terkenal, kualitas produk bisa bervariasi dari satu batch ke batch selanjutnya. Ini bisa mempengaruhi efektivitas dan keamanan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan obat lain. Nah, beberapa jamu tradisional dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Jadi, ketika kita mau memproduksi suatu produk, harus memastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan jika berinteraksi atau digunakan berbarengan secara bersamaan dengan produk lain itu tidak menimbulkan masalah yang serius. Selanjutnya yaitu penggunaan jangka panjang. Efek jangka panjang dari penggunaan jamu tradisional mungkin tidak sepenuhnya diketahui atau terdokumentasi dengan baik. Namun, tentu saja jika suatu obat dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tentu akan menimbulkan efek samping. Selanjutnya yaitu resiko inovasi produk. Pengembangan produk baru atau modifikasi formula atau bahan yang digunakan dalam jamu tradisional bisa menghadirkan atau menimbulkan resiko yang baru. Terkait juga dengan penerimaan pasar, keefektifan produk, dan reaksi alergi terhadap bahan tambahan baru seperti pada poin pertama tadi. Selanjutnya yaitu resiko pasar. Beberapa faktor yang berhubungan dengan resiko pasar yaitu tren konsumen. Contohnya, perubahan dalam preferensi konsumen terhadap kesehatan. Nah, misalnya pada saat ini, masyarakat atau orang-orang itu lebih berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan perlu rutin untuk berolahraga. Tentu kan beda dengan orang zaman dulu yang mungkin lebih rutin untuk mengonsumsi jamu tradisional. Nah, hal ini karena perubahan tren dari masa ke masa tentu akan mengalami resiko di bagian pemasaran suatu produk jamu PT Nyonya Menir tersebut. Kemudian faktor selanjutnya yaitu persaingan. Persaingan di pasar jamu cukup ketat, baik dari perusahaan jamu tradisional lainnya maupun dari produk farmasi modern. Ini mempengaruhi strategi pemasaran, inovasi produk, dan harga yang ditetapkan oleh PT Jamu Nyonya Menir. Nah, tentu perusahaan jamu itu tidak hanya satu, ada perusahaan lain selain PT Jamu Nyonya Menir. Dengan berkembangnya teknologi, tentu akan banyak sekali inovasi produk maupun cara pemasaran ataupun promosi suatu produk. Jadi, hal ini termasuk ke resiko dalam memasarkan produk yang harus kita ikuti terkait dengan perkembangan zaman yang semakin canggih penggunaan teknologinya. Yang terakhir yaitu resiko operasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi resiko ini yaitu yang pertama, manajemen rantai pasok. Resiko terkait dengan ketersediaan dan kualitas bahan baku jamu, yang artinya bahan baku pembuatan jamu tentu harus konsisten dari awal sampai akhir produksi. Selama berproduksi, bahan bakunya harus sama. Kelangkaan bahan baku dan masalah kualitas tentu dapat mempengaruhi produksi dan konsistensi produk. Dengan konsistennya bahan baku tentu akan menghasilkan produk yang sama pula dari awal berdirinya suatu perusahaan dengan keberlanjutannya. Faktor selanjutnya yaitu pengelolaan resiko finansial. Resiko terkait dengan manajemen keuangan perusahaan termasuk likuiditas, pengelolaan utang,
dan fluktuasi mata uang yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan dan operasional perusahaan. Artinya, suatu perusahaan harus memiliki manajer yang mengatur keuangan supaya tidak terlalu banyak uang yang terbuang untuk operasional suatu produk di dalam perusahaan. Faktor yang terakhir yaitu reputasi dan kepercayaan pelanggan. Risiko terkait dengan reputasi merek dan kepercayaan pelanggan, seperti contohnya masalah operasional. Misal produknya cacat atau layanan pelanggan yang buruk tentu dapat merusak citra perusahaan dan mengurangi loyalitas konsumen untuk terus berlangganan dengan perusahaan kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis resiko pada PT Jamu Cap Nyonya Menir. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi resiko produk pada PT ini yaitu inovasi. Dengan adanya inovasi dapat menyebabkan bahan yang mungkin dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang. Selain itu, namun jika kita tidak melakukan inovasi produk, tentu kita tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain yang tentu ada banyak inovasi-inovasi baru dan produk-produk baru yang dirilis untuk kebutuhan konsumen. Kemudian, pada resiko pasar seperti yang telah disampaikan bahwa pada sebuah wawancara, yaitu perusahaan ini tidak mampu untuk beradaptasi atau mengikuti sebuah tren. Itu termasuk ke dalam resiko pasar yang dimana produk ini mungkin tidak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam proses pemasarannya misalnya penggunaan sistem informasi, media promosi, dan tren yang diminati oleh masyarakat sekarang. Sehingga perusahaan ini lama-kelamaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa PT Nyonya Menir ini dalam menjalankan operasional perusahaannya memiliki konflik dengan sesama anggota keluarganya, yaitu untuk memperebutkan pemilik atau penguasa perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya perebutan kekuasaan ini, operasional suatu perusahaan tersebut yang seharusnya fokus untuk memproduksi jamu tradisional, mungkin perhatiannya akan teralih untuk fokus menguasai perusahaan tersebut, sehingga proses produksinya mungkin terhambat karena ownernya atau manajernya tidak fokus untuk tujuan produksinya, sehingga yang mereka lakukan malah memperebutkan kekuasaan, padahal yang seharusnya dilakukan itu adalah bagaimana caranya perusahaan ini tetap berjalan dan tetap memproduksi produk dengan baik dan konsisten. Baik, itulah tadi analisis resiko yang dapat saya sampaikan terkait bangkrutnya PT Jamu Cap Nyonya Menir. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.